Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi aksi nyata topik Merdeka Belajar tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Materi Merdeka Belajar ini merupakan rangkuman dari materi yang ada di platform Merdeka Belajar. Materi ini tentang sistem Among, asas trikon, dan teori konvergensi. Lahirnya gagasan Merdeka Belajar ini didasari oleh gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana guru menuntun murid agar tumbuh sesuai dengan program. Yang ketiga, pembelajaran memerdekakan murid. Yang keempat, perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, maka guru harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian, bagaimana guru mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan budi pekerti. Mari kita pahami tugas kita sebagai pendidik untuk mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Sejenak marilah kita merefleksikan diri. Apakah alasan utama kita menjadi seorang pendidik? Apakah hanya sebagai tuntutan pekerjaan saja? Atau ada panggilan jiwa kita sebagai seorang pendidik? Tentunya sebagai seorang pendidik, kita harus belajar adaptif dengan perkembangan zaman. Kita harus bisa mengenali karakter dan kebutuhan murid. Mendidik sama artinya menyiapkan budaya masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-citanya. Sejenak marilah kita mengingat guru kita yang pernah mengajar dan mendidik kita dulu, yang cara mengajarnya bisa kita teladani dan bisa menjadi inspirasi masa sekarang dan selanjutnya. Sebagai seorang guru harus bisa mendidik dan mengajar. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik itu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik bisa diartikan juga sebagai proses menuntut kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian mendidik bisa dilakukan dengan sistem Among, yang merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sistem Among pertama, Ingar Sosang Kulada, di depan kita memberi contoh. Yang kedua, Ing Madia Mangun Tarsi, di mana kita sebagai pendidik di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di mana kita sebagai pendidik di belakang memberi dorongan atau dukungan. Seorang guru juga harus bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bersifat bergerak atau dinamis, sehingga cara mendidik harus sesuai dengan perkembangan zaman. Karena anak lahir dengan kodrat alam masing-masing. Kita bisa merancang pembelajaran dengan asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan. Yang kedua adalah konvergen. Pengembangan pendidikan bisa kita ambil dari berbagai sumber termasuk dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Walaupun kita bisa mengambil dari berbagai sumber, pengembangan pendidikan tetap harus menyesuaikan
disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Sebagai seorang guru juga harus bisa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini adalah perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, karsa atau psikomotor. Kemudian budi pekerti dibentuk oleh keluarga, lingkungan, atau masyarakat, dan sekolah. Juga harus kita pahami. Yang ketiga, teori konvergensi sama dengan kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi coretan atau tulisan yang masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Untuk menumbuhkan budi pekerti, tugas guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus mendidik. Tidak hanya memberi bekal pengetahuan, tapi juga budi pekerti. Seorang guru juga harus memahami bahwa sudut pandang atau perspektif guru tidaklah terlalu sama dengan murid. Kita harus pahami bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup mengisi zamannya. Nah, inilah sekilas materi tentang Merdeka Belajar yang ada di PMM yang saya sudah rangkum, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita sebagai pendidik. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya mohon kesediaannya untuk dapat mengisi refleksi melalui komentar di bawah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada aksi nyata selanjutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.